Indonesia dipastikan menggelar pesta demokrasi serentak pada tahun 2024. Ketika kita sudah memilih, kita tahu bahwa pemimpin ini akan memberikan arah baru yang positif. Saya Sukododo dari Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Pemilu 2024 ini memang ada perbedaan di dalam pemilih ya. Kalau dulu mungkin generasi X, maka generasi sekarang itu didominasi oleh milenial, yaitu kategori Y, dan generasi Z. Generasi Y yaitu sekitar 33,5%, dan generasi Z-nya yang rata-rata pemilih pemula dari mahasiswa SMA itu sekitar 18 ya, total 33 ditambah berapa, 22 ya, sekitar 56 itu didominasi oleh kelompok yang kita sebut dengan milenial, dan ini tentu saja akan berbeda dengan pemilih sebelumnya lah dominasinya. Saya menyebut kenapa tadi jumlah pemilih saya sebutkan karena karakternya berbeda. Sejak 2014 misalnya terjadi disrupsi digital di mana hampir semua kehidupan itu berdigital, berteknologi. Nah, pada posisi ini tentu berbeda ketika masih manual. Nah, potensi besarnya tentu pada hoax, kemudian ujaran kebencian yang kemudian ruang pola, misalnya saya sebut kampanye. Kalau dulu kan kampanyenya manual, public meeting ya, tahun 80-an, tahun 90-an bergerak pada televisi, penyiaran atau radio yang sifatnya one way traffic communication ya, satu pihak. Tetapi hari ini dengan teknologi itu dan generasi yang saya sebut awal tadi, itu interaksi isu politik menguat dan orang menjadi terlibat di dalamnya, maka potensi konfliknya tentu akan lebih besar. Dalam arti konflik itu tidak berarti negatif juga ya, tapi bisa dia positif dalam arti ada perdebatan, ada ketidaksesuaian. Nah, kita sedang melakukan apa yang disebut dengan menuju titik equilibrium, titik kestabilan. Tapi memang potensi potensi isu-isu informasi yang berseberangan akan banyak muncul, banyak terekspresi dibanding pada pemilih sebelumnya. Nah, ini apakah masyarakat kita siap, ini yang jadi soal, atau penyelenggara siap, itu yang jadi. Kalau Renat Kasali menyebut akibat disrupsi digital ini terjadi konflik pelaku tua dan muda, yang ini sedang akan kita hadapi, dan ini menjadi salah satu potensi konflik besar dalam pemilu 2024. Propaganda politik selalu ada sejak politik itu menjadi bagian dari cara berbangsa dan bernegara. Ruang, model, waktu yang atau bentuk yang sangat berbeda. Di masa silam orang dengan mode to mode, orang dikumpulkan kemudian bergerak pada pada pamflet-pamflet, dan kemudian sekarang adalah lewat yang kita sebut dengan digital atau maya itu. Nah, propaganda politik itu sendiri selalu ada dalam bentuk yang berbeda. Goals dari propaganda politik adalah jebakan informasi untuk mempengaruhi orang agar orang itu mendukung satu pihak dan menafikan pihak lain. Selalu itu terjadi dalam konteks konstelasi politik. Nah, soal propaganda tadi saya lanjutkan. Nanti akan muncul banyak disinformasi, yaitu informasi yang didesain, diciptakan seolah-olah benar, dengan editing gambar visual yang menarik, seolah-olah seperti persis, dan itu kecanggihan komunikasi memungkinkan untuk melakukan disinformasi itu. Nah, sekarang kalau ditanyakan apakah masyarakat siap atau tidak, ya tentu saja inilah tugas, saya kira, kampus-kampus sebagai agen pembaruan untuk memberikan pencerdasan. Tugasnya Bawaslu, adik-adik BEM, mahasiswa, seharusnya, ini pendapat pribadi ya, cuman kan ditanyakan ada peraturan kalau dulu kampanye itu harus steril lembaga pendidikan, tapi saya termasuk mendorong karena MK memutuskan
lembaga pendidikan boleh untuk kampanye, tetapi dengan catatan kalau menurut saya tidak semua kampus bisa diberikan kewenangan seperti itu. Mengapa saya mendorong kampus menjadi tempat ruang kampanye atau debat politik, whatever lah namanya? Menurut saya kampus punya metodologi yang cukup bagus di dalam melihat otak kepala dari politisi itu yang menjadi calon pemimpin kita gitu loh. Selama ini kan hanya kita melihat klaim-klaim politisi. Aku pengen kalau jadi pemimpin daerahnya akan saya bikin bagus dan sebagainya. Ada yang kita sebut kadang-kadang janji-janji kosong. Kampus adalah tempat di mana ada pencabaran. Jadi kritisi terhadap pikiran-pikiran itu. Di sana ada banyak guru besar, para doktor, para master yang saya kira punya verifikasi atas visi yang disampaikan oleh politisi atau kandidat itu. Kalau dilepas di masyarakat nggak ada ruang kritik, itu nggak ada. Mereka terus pidato dan sifatnya hanya semacam sosialisasi. Tapi di kampus kita menemukan kualitas dari visi. Dan saya kira itu menjadi catatan untuk pelajaran bagi masyarakat, jadi rujukan, oh ini loh yang cocok, kira-kira gitu. Ada 3 persoalan di dalam penyelenggaraan pemilu. Itu pertama adalah penyelenggaranya, jadi panitia dan sebagainya yang nanti di bawah KPU dan Bawaslu sebagai tempatnya. Kemudian peserta pemilu sendiri, jadi organisasi politik dan kandidatnya. Yang ketiga adalah para pemilih. Nah, titik ini harus krusial. Penyelenggara misalnya, apakah usia tertentu, DPT udah dapat dan sebagainya, seringkali jadi konflik. Yang kedua, penyelenggara partisipan pemilu seringkali yang kita sebut tadi, misalnya menyebarkan hoax atau mengintimidasi, mengancam, ini juga persoalan. Nah, pemilih kadang-kadang yaitu kita lihat misalnya bagaimana money politik masih berkembang. NPWP nomor piro wani piro, dan ini kadang-kadang bayangkan sekarang tuh kadang-kadang saya tuh sebagai orang komunikasi dengan mahasiswa itu saya ajak lihat, saya pasang ada spanduk yang mengatakan siap menerima serangan fajar. Gila ini menurut saya, sing gendeng sopo itu artinya apa? Rakyat pun, pemilih pun juga berpikir praktis. Saya bisa paham kenapa mereka melakukan itu, tapi ini problem kita yang harus kita pecahkan. Itulah kenapa memang harus didorong pemilih yang cerdas. Saya mendukung kalau KPU, Bawaslu mengkampanyekan pemilih yang cerdas. Ya, kita pemilu itu kan tujuannya untuk memilih pemimpin, dan itu yang membawa rutinitas kebijakan 5 tahunan. Maka memang semua harus terlibat komponen bangsa itu. Tidak cukup kita serahkan kepada penyelenggara, tidak cukup pada partisan, apalagi pemilih. Maka memang dibutuhkan edukasi demokrasi. Termasuk misalnya gimana cara menghindarkan transaksi itu. Di sana saya kira peran lembaga-lembaga non pemerintah untuk bisa terlibat, NGO misalnya, kemudian lembaga pendidikan pasti, pesantren, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh budaya, seniman, kemudian harus terlibat untuk mengkampanyekan pemilih cerdas. Dan pemilih ini diangkat bahwa keputusan negara ada di tangan Anda, makanya jangan main-main. Nah, dengan begitu saya kira mungkin ada kesadaran dia memilih dengan cara benar, karena kalau memilih dengan cara ditekan-tekan tadi atau ditakut-takuti, intimidasi, dikasih uang, kan tidak ada fair. Mereka tidak memilih dengan kehendaknya, kebebasannya secara nurani. Ya, itu tadi yang saya sebut bahwa peran lembaga-lembaga NGO misalnya itu harus mengambil peran, termasuk universitas, kampus itu. Di awal-awal dulu ada KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Tapi dana asing
kita masih diawasi asing. Saya berharap sebetulnya kita mandiri, tidak perlu melibatkan asing. Dengan begitu kita bisa fair. Makin sedikit pemantau itu artinya pemilunya bagus kan jadinya. Tetapi bisa juga berbahaya kalau tidak diawasi, karena itu kehadiran itu ya kita layak dong kalau terjadi manipulasi terhadap pemilu misalnya. Karena ketika kekuasaan memegang, dia akan bisa apa saja. Makanya dari awal kita harus melakukan seleksi, verifikasi, pantauan terhadap praktik-praktik pemilu ini. Dan demokrasi yang berkualitas memang biasanya selalu tersedia lembaga media yang bagus. Nah, kita tahu sekarang jumlah media banyak, tetapi media yang partisan juga banyak. Nah, ini yang bahaya. Media seharusnya independen dan dia punya fungsi untuk watchdog, jadi mengawasi kebijakan pemerintah, termasuk mengawasi praktek pemilu itu. Saya kira lembaga pemantau, pengawas harus didorong untuk hadir dan memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Bertahun-tahun saya melakukan kajian terhadap praktek pemilu, kecurangan dan ketidakteraturan itu, dan hasilnya memang tidak terlalu memuaskan. Misalnya begini, salah satunya adalah ada undang-undang di dalam pemilu itu pelaporan terhadap penggunaan dana kampanye, misalnya sumbangannya dari mana. Aturannya sudah jelas, tapi prakteknya tidak terlaksana dengan bagus. Ini saya kira salah satu mengapa kita harus melakukan pengawasan itu. Dalam aturan itu kan boleh aja partai politik itu menerima dana, tapi sumbernya harus jelas. Sekali lagi, sumbernya harus jelas dan penggunaannya juga harus jelas. Banyak kok yang kalau kita lihat misalnya dokumen-dokumen pelaporan itu kadang-kadang ya manipulasi juga. Ini yang saya kira menjadi penting. Khawatir saya ya nanti asu gede menang kerai, istilahnya itu. Jadi orang yang pemodal besar ya menang, padahal mungkin itu bukan pilihan rakyat. Sadar politik itu penting. Jadi orang mengatakan politik itu kotor, politik itu busuk, politik itu korup, padahal kita semua berpolitik, kita ada di dalamnya. Berbangsa, bernegara itu berpolitik, itu berarti berpolitik. Nah, politik itu kalau menurut teori klasik adalah didefinisikan sebagai cara warga untuk mencapai kesejahteraannya. Ini sebenarnya konsep dasarnya. Tapi ketika kemudian politik dipahami sebagai alat kuasa, dia memang harus berkuasa dan dia punya otoritas untuk mengatur negara. Tapi disinilah kemudian terjadi korup macam-macam di situ. Makanya seleksi untuk menuju ke sana harus bagus juga untuk mengembalikan marwah politik sebagai jalan warga untuk mencapai sejahtera. Itu yang saya kira harus kita lakukan. Siapa yang melakukan? Anda anak-anak muda. Saya berharap dengan generasi Y dan generasi Z yang sekarang sekitar 56,8% pemilih itu, dan saya sangat berharap mahasiswa yang punya kemampuan intelektual dan sedang mengacu pada pemimpin menjadi pemimpin masa depan, generasi Y yang jumlahnya tadi saya sebut kalau di jumlah 56,8% itu yang harusnya melakukan edukasi politik, edukasi demokrasi, edukasi kepada warga masyarakat bahwa pemilu itu adalah cara kita untuk membangun manajemen bernegara yang bagus. Hanya dengan pelibatan orang muda, saya kira kita makin cepat untuk melakukan perbaikan terhadap negeri ini.